Ijazahnya Pak Jokowi dibilang bukan Pak Jokowi, itu apa namanya? Memanipulasi pikiran orang lain. Nanti ada ahli bahasa, memanipulasi orang lain bisa masuk ada ahli neuroscience. Nanti Oke, Bang Freddy, saya mau mulai dari analisa yang tadi Anda katakan. Itu. Saya akan tampilkan di belakang ini, Bang. Sang Haji mungkin, Bang Sang Haji atau Bang Haji saya mau saya kasih. Foto lama dan sekarang tidak cocok. Itu pendapat. Loh, mau apapun disajikan. Di sini nggak ada. Dicoba untuk mengatakan jasa Pak Jokowi palsu. Siapa yang dengan tanpa hak atau melawan hukum? Prof, sebentar. Prof kan yang buka LP terhadap peristiwa pidana ini ya. Oke. Coba Prof jelaskan apa perbedaan antara menganalisa dengan unsur dalam pasal 32 saya kasih tahu nggak ya? Menambahkan. Sebentar, selesaikan dulu. Nah, dia punya strategi, saya juga punya strategi kan. Selesaikan dulu. Jadi yang tadi Anda yang dilakukan oleh Dokter Tifa gitu loh. ini adalah menganalisa foto. Menganalisa foto. Sementara unsur delik, namanya aja unsur delik. Unsur deliknya adalah mengubah, menambahkan, memanipulasi. Mana ada yang Bagaimana tidak dibilang mengubah? Bagaimana tidak dibilang mengubah? Apa maksud Anda yang manipulasi bagian mana? Ini kan foto ya. Ini kan ijazah Pak Jokowi misalnya. Misalnya ya. Kemudian ada foto lain. Dibilang ini bukan Pak Jokowi. Aku tanya, ini foto Pak Jokowi bukan? Iya, Pak ya. Jokowi. Hasil Bu Tifa mengatakan, dalam surat dakwaannya juga mengatakan, ini foto, kenapa dia katakan bukan foto Pak Jokowi? Karena bibirnya terlalu tebal. Ini kan. Apakah itu editing? Itu bukan mengubah. Dengar dulu. Kok bisa? Kita orang hukum. Bang Freddy, dia tuduh palsu dulu. Anda advokat. Anda harusnya berdasar pada legal Silakan kembali ke topik masing-masing. Silakan kembali ke unsur delik. Bisa peristiwa itu tidak ada. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, silakan kembali ke tempat. Jadi saya mau dengar. Gini. Silakan sajikan. Kita harus hargai jaksa sudah menyampaikan dengan baik, runut, detail. Bu Tifa nanti tinggal sampaikan aja. Itu tidak seperti itu. Tinggal, kan itu kan nanti. Jadi harus dijelaskan nanti di persidangan. Karena ini kan adalah proses. Tapi deliknya sudah benar. Menurut saya sudah. Sudah benar. Karena kan saya bilang ini sudah bukan hanya kami yang menyampaikan. Hari ini sudah sampai dengan penyidik dan jaksa yang memverifikasi dan diterima, kan gitu. Dan jangan menyalahkan jaksa. Jangan menyalahkan. Artinya seperti itu. Tinggal buktikan. Gini, apakah itu memang pemalsuan? Apakah itu memang seperti apa? Silakan. Baik. Mbak Aya, kami tidak menyalahkan jaksa. Yang kami salahkan adalah ada suatu peristiwa pidana yang sebenarnya tidak berkorelasi dengan unsur delik dalam pasal 3235, tetapi kemudian kenapa dipaksakan? Kemudian yang kedua, poin Anda dipaksakan. Iya, dipaksakan. Kemudian yang kedua, ingat, surat dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa penuntut umum. Berisi apa? Berisi uraian peristiwa pidana. Dan dari peristiwa pidana itulah kemudian akan menjadi hak bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, artinya pembuktian sebaliknya dari peristiwa itu. Kalau kita lihat surat dakwaannya, ya nggak cocok lah pasal 3235 dikenakan untuk peristiwa orang menganalisis di layar. Kayak misalnya saya menganalisis di layar. Ini hurufnya bukan huruf Times New Roman, ini bukan huruf I, ini huruf L. Apakah saya mengubah dokumen elektronik ini? Bu Tifa mengatakan itu salah. Kalau mengatakan itu benar, ya masuk dia. Harusnya dibuktikan saja. Ya, hakim yang membuktikan, menilai gitu loh. Kaitan itu kan tadi saya katakan, jadi ada pasal kita menjelaskan kepada publik supaya paham. Itu maknanya mencerdaskan, menjelaskan. Betul. Dengerin makanya. Nah, jadi maksud kami adalah yang kita sampaikan tadi, poinnya adalah ini poinnya ya. Mohon jangan jangan diinterupsi dulu kan begitu kan. Nah, tadi unsur-unsurnya itu jelas. Terdakwa memanipulasi, mencipta itu membuat maksudnya, merubah, menghilangkan, merusak. Kan begitu unsur 3235 itu. Ya, nah, yang dilakukan Dokter Tifa tadi dijelaskan bahwa dia mengatakan ini palsu. Dia mengatakan bibirnya ini tipis, ini berbeda. Dia mengatakan bukan dia merusak, bukan dia manipulasi. Ijazahnya Pak Jokowi dibilang bukan Pak Jokowi, itu apa namanya? Memanipulasi pikiran orang lain. Nanti ada ahli bahasa, memanipulasi orang lain bisa masuk ada ahli neuroscience. Nanti saya sampaikan. Jadi maksud Anda teknik dari delik itu berbeda dengan aksi yang dilakukan pada saat. Saya menghormati memang bahwa Bapak tadi mengatakan pihak kepolisian dengan wewenangnya. Tapi ingat, wewenang itu tidak boleh sewenang-wenang. Tidak boleh dipaksakan. Logis. Kita fair. Gini. Saya sampaikan, kita fair. Kalau memang nanti ujungnya seperti apa, kita hargai. Tapi yang saya mau katakan, dia sudah berani mengatakan berkali-kali loh, bahwa itu adalah palsu. Tinggal kita lihat aja kepalsuannya apa. Bagaimana kita mengatakan Pak Jokowi memiliki jasa palsu, UGM sudah mengatakan Pak Jokowi adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan. Buat apa dia Prof Firmanto sebentar, saya mau klarifikasi dari Prof Firmanto. Sedikit saja Bang intinya. Apakah UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli? Sudah bisa dibaca. Saya pengen dengar aja.
Karena saudara Pak yang melaporkan Jokowi peristiwa adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Telah mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Ijazahnya, yang dipersoalkan ini kan ijazahnya. Nah, makanya. Loh, nggak bisa. Semua rangkaian itu diverifikasi. Kecuali UGM mengatakan, iya, ini nggak benar. Adakah pernyataan dari UGM bahwa ijazah Jokowi adalah asli? UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah pertanyaan saya adalah karena saudara yang melaporkan peristiwa pidana ini. Pertanyaan saya adalah apakah ada pernyataan? Pertanyaan saya balik. Adakah dokumen hukum? Adakah hasil forensik yang menyatakan bahwa dokumen Pak Jokowi adalah tidak asli atau palsu? Karena begini, ada prinsip hukum, ada asas hukum bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara itu diakui sah secara hukum sampai ada dibuktikan sebaliknya. Ada nggak itu? Kenapa klien Anda menuduh ijazah itu palsu? 10 detik. Gitu loh. Mas Haji sebentar, Mas Haji harus ada forensik, harus ada bukti. Apakah itu nanti Gini ya, buktinya dia menuduh itu palsu. Iya, itu Gitu aja. loh. Akhirnya terkonfirmasi hari ini dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saya berkali-kali mengatakan bahwa laporan dari Pradi Bersatu adalah pasal sampah karena tidak terbukti di dalam surat dakwaan. Itu jelas clear ya. Sedikit aja. Kedua, coba kita baca secara detail dan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mengatakan dalam surat dakwaannya adalah kita nggak punya waktu, UGM tidak menyatakan ijazah ini asli, tetapi dalam surat dakwaan dikatakan adalah nanti kan dihadirkan. UGM mendeklarasikan pertanyaan itu. Oke, siapa pertanyaan itu? Hadirkan bukti. Pertanyaan saya adalah menyelesaikan pendidikan di UGM. Dari pertanyaan saya Pertanyaannya adalah ini S1 apa sarjana muda? Baik, Di dalam surat dakwaan tidak clear. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah persidangan selanjutnya Dr. Tifa sudah siap atau belum? Iya, itu aja. Tentu saja siap. Ya, silakan. Justru ini bagian persiapan. Persiapan itu adalah kita menjelaskan bagaimana dakwaan itu ya beberapa poin-poinnya itu adalah tadi berangkat dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan juga tadi ada hal-hal yang Kalian memang menuduh tidak ada berdasar. prosedural Itu engineering S2 di situ. 35 tidak yang berdasar. maksudnya ya wewenangnya ada tapi digunakan sewenang-wenang. Itu kita akan counter. Saya setuju. Ini Kalian diawali di sini. menuding Oke, tidak Bang Freddy, berdasar. apa yang Anda inginkan untuk persidangan berikutnya? Pembuktian. Ya, publik bukan saya saja, publik sama-sama ingin melihat ya bukti-bukti Dr. Tifa yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Demikian juga publik ingin melihat Pak Jokowi hadir di persidangan dengan menunjukkan ijazahnya. Jadi kita tunggu saja gitu loh. Dan Pak Jokowi siap ya? Pasti. Pak Jokowi siap. Baik, terima kasih ya Pak Mas semuanya sudah hadir di studio interupsi. Dan Mas Roy. Ya pemirsa, ketika ijazah menjadi perkara yang menyita energi anak bangsa, publik berharap meja hijau tak menjadi panggung sandiwara. Dakwaan dan gugatan harus bermuara pada terangnya fakta, mengakhiri beragam spekulasi dan hukum yang benar-benar berbicara. Saya Aya Nufus, sampai bertemu lagi di interupsi pekan depan. Sampai jumpa.